Shalom Alaikum, selamat malam sahabat setia Radio Komunitas Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Masih bersama dengan kami partner rohani sahabat Radio Surya Kebenaran yang disiarkan di 107.8. Baik sahabatku yang mendengarkan di radio konvensional yang ada di kota Ambarawa dan sekitarnya, dan juga sahabatku yang diberkati oleh Tuhan yang ada di live streaming, baik sahabat yang mendengarkan melalui website kami di suryakebenaran.com dan juga sahabat yang mendengarkan melalui aplikasi Radio Box. Selamat malam dan selamat bergabung di malam hari ini dalam program Refleksi. Seperti biasa, sampai dengan pukul 9 malam kami hadir ke ruang dengar sahabat, dan tepatnya di hari Selasa dengan obrolan dan juga pembicaraan dari materi yang diangkat dengan judul yang luar biasa bersama dengan narasumber kita atau pembicara kita di malam hari ini. Ya baiklah sahabatku, bersama dengan Rio di malam hari ini menemani sahabat, dan juga kami mengundang atensi sahabat seperti biasa. Kami tunggu atensi sahabat di 0816654532. Baik sahabatku yang mendengarkan di radio konvensional dan juga yang ada di live streaming, untuk bergabung di dalam tanya dan juga dalam konseling di malam hari ini, kami persilakan. Ya baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dalam suasana yang berbahagia di malam hari ini sudah hadir bersama dengan Rio di studio. Dan untuk sahabat yang ada di rumah, pembicara kita yang sudah lama nih kita tunggu-tunggu kembali lagi, ya seperti flyer yang kita bagikan bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Shalom alaika, selamat malam Dad. Alaika shalom Rio, alaika shalom untuk semuanya. Apa kabar Dedi? Kabarnya haleluya. Luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Iya Dad. Oke. Di malam hari ini kita kembali nih Dedi untuk berbagi lagi dari pembelajaran atau materi yang sudah Dedi siapkan. Dan juga nanti kami mengundang atensi sahabat yang ada di rumah untuk bergabung di dalam pertanyaan juga. Tapi kita menyapa dulu yang ada di studio Radio Surya Kebenaran bersama dengan kita di malam hari ini. Ada dua teman kita. Yang pertama kita menyapa dulu, Shalom untuk Tika. Selamat malam. Shalom Kak Rio, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Yang selanjutnya ada Irda. Shalom Irda, selamat malam. Selamat malam juga Kak Rio. Apa kabar? Haleluya, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya sahabatku, bersama dengan kami di studio dan juga sahabat yang ada di rumah, sekali lagi di 0816654532. Baik sahabatku dapat beratensi dalam pertanyaan di malam hari ini. Menyapa untuk sahabatku yang ada di Salatiga, di Blotongan, dan juga di Ungaran, Semarang. Untuk sahabatku dari kota-kota lainnya yang sudah bergabung di live streaming, selamat malam dan selamat bergabung bersama dengan kami. Ya baik Dedi, di malam hari ini kita seperti flyer yang sudah dibagikan ini, kita menyinggung tentang perjamuan kudus. Kalau judul yang Dedi angkat kan perjamuan kudus satu kali dalam satu tahun atau berapa kali dalam satu tahun. Nah kenapa demikian Dad? Ya sebetulnya tema ini saya angkat karena katanya sedang rame di internet tentang masalah perjamuan kudus. Sebetulnya sih jawabannya simpel saja, satu kali atau beberapa kali atau 100 kali atau berapa kali gitu aja. Cuman untuk membahas ini memang perlu banyak mengetahui backgroundnya dan sebagainya, karena ya kita melihat satu realitas katanya juga, karena saya sendiri tidak memantau di internet. Masalahnya belakangan ini kan sibuk untuk ngurusin mau ada saresehan di Bali. Jadi bikin flyer, bikin banner selamat datang dan name tag dan sebagainya. Jadi ya kurang memantau lah. Cuman katanya gara-gara ada yang mimpi, katanya enggak tahu mimpi apa begitu, tapi kemudian jadi masalah, jadi rame sampai terjadi perpecahan. Baik. Sebetulnya sih hal itu enggak perlu terjadi sih. Baik.
Ya, gitu. Makanya saya ambil tema ini, Rio. Siap. Ya, terima kasih Dedi sudah memperkenalkan ya tujuan dari mengambil tema ini. Sahabatku, kita juga doakan untuk nanti ya akan diselenggarakannya Sarasian ke-7 Majelis Pusat Gereja Pemulihan Firman di Bali ya, Dedi? Ya, di Denpasar. Baik, tanggal 28 sampai 30 Mei tahun 2024 ini. Ya, baik sahabat yang di rumah, kita dukung dalam doa sehingga nanti acara tersebut dapat berlangsung dengan baik dan biarlah kemuliaan Bapak Yahweh saja yang dinyatakan. Amin. Ya, Dedi, ini sebelum kita mulai dengan materi Dedi di malam hari ini. Saya dulu waktu dari kecil saya di gereja yang masih di gereja lama ya, Dad. Masih di gereja lama pada waktu itu, dari sekolah minggu, anak remaja, begitu masuk pemuda ikut CD. Setelah CD saya boleh ikut perjamuan pada waktu itu. Dan kami diperkenalkan ada 4 kali dalam setahun. Yang pertama yaitu perjamuan tahun baru awal tahun, terus bulan Juli itu tengah tahun, terus sebelum bulan Juli itu ada perjamuan Jumat Agung, itu biasa di bulan Maret atau April, perjamuan Jumat Agung. Itu setelah itu perjamuan tengah tahun itu di bulan Juli, terus di bulan Oktober ada namanya perjamuan sedunia. Jadi hanya 4 kali pada saat itu. Ya, waktu saya masih di gereja lama, yaitu Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Kalau di Jawa dikenal dengan GKJ. Nah, seperti itu, Dedi. Nah, dengan melihat judul Dedi seperti ini, perjamuan kudus 1 kali dalam 1 tahun atau beberapa kali dalam 1 tahun. Nah, ini membuat saya penasaran juga nih. Jadi mungkin kita langsung masuk saja pada sesi yang pertama. Silakan, Dad. Ya, terima kasih sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Pembahasan ini sebetulnya saya selalu menekankan tentang teologia dari Gereja Pemulihan Firman. Tentu saja teologia Gereja Pemulihan Firman itu bukan doktrin ya, tetapi ajaran firman. Kalau doktrin itu kan kadang pengajaran yang dibuat manusia, selalu arahnya ke sana. Tetapi saya selalu menekankan bahwa ajaran yang disampaikan di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Pemulihan Firman itu menganut istilahnya teologia keseimbangan. Ya, orang pun makan kalau terlalu kenyang juga tidak baik, kurang kenyang juga tidak baik. Artinya harus ada perimbangan. Saya ambil contohnya adalah burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu kan kalau mengepakkan sayapnya kan kanan dan kiri bersama-sama. Coba misalkan kita bayangkan ada burung Raja Wali ngepakkan sayapnya kanan 10 kali, kemudian ganti kiri 10 kali, kira-kira jalannya bagaimana terbangnya itu? Pasti belok-belok seperti ular gitu ya. Betul. Tapi kan bersamaan. Artinya bahwa di dalam kekristenan saya bukan anti dengan karunia-karunia Ruach HaKodes, sama sekali tidak. Karena saya sendiri juga mengerti dunia roh. Karena saya juga sejak umur 4 tahun bisa melihat setan. Tetapi harus ada perimbangan dengan teologia. Artinya semua yang di dalam dunia supranatural itu kalau diklarifikasikan ke teologia itu tidak bertentangan begitu. Nah, untuk dasarnya saya ambil dari 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 25 dari terjemahan Indonesian Literal Translation. Kitab suci terjemahan Indonesian Literal Translation. Perlu sahabat Surya Kebenaran ketahui bahwa kitab suci Indonesian Literal Translation itu jangan disalahartikan kitab sesat. Karena ada orang yang mengatakan kitab itu kitab sesat selain Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Perlu sahabat Surya Kebenaran ketahui bahwa Indonesian Literal Translation itu adalah kitab terjemahan dari kitab J.P. Green. Kitab J.P. Green itu ada dalam bahasa Inggris, di mana Perjanjian lamanya diambil dari bahasa Ibrani, perjanjian barunya dari bahasa Yunani. Dan itu dipergunakan oleh sekolah-sekolah tinggi teologi di seluruh Indonesia. Karena itu maka jangan mengatakan selain kitab Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia itu kitab sesat, tetapi versi yang lain. Karena di negara yang
bahasa Inggris pun memiliki banyak varian kitab suci. Tapi kalau misalkan terjadi perbedaan dan sebagainya, itu bukan berarti kitabnya salah. Tetapi kalaupun ada kesalahan, yang salah adalah terjemahannya, bukan kitabnya. Nah, 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25 dari Indonesian Literal Translation dikatakan demikian. Dan sesudah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Dan demikian pula cawan itu sesudah makan sambil berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku. Jadi saya garis bawahi kalimat yang pertama sebagai peringatan akan aku, dan yang di bagian bawah juga peringatan akan aku. Ini adalah ayat yang sering dipergunakan kalau melakukan perjamuan kudus. Artinya bahwa perjamuan kudus itu bukan untuk mengkuduskan. Kadang orang berpikir bahwa kalau melakukan perjamuan kudus itu untuk mengkuduskan. Kitab suci tidak mengatakan demikian. Atau supaya menjadi orang saleh. Tidak. Bukan juga, karena saya mendengar katanya terjadi perdebatan di internet. Ada yang mengatakan kalau perjamuan kudusnya itu kurang berarti tidak ikut rapture. Padahal rapture tidak ada kena-mengena dengan perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus juga bukan untuk keselamatan. Tetapi ayat tadi sudah menerangkan kepada kita bahwa perjamuan kudus itu untuk mengingat. Mengingat apa? Kalau yang ada di dalam 1 Korintus 11 ayat 24-25 itu untuk mengingat penderitaan Yeshua HaMasiah ketika dia menebus dosa orang-orang Ibrani dan membeli jiwa orang-orang yang dari goyim ya. Kalau orang-orang Yahudi itu karena miliknya, jadi menebus jiwa orang-orang Ibrani. Tetapi bagi goyim, yaitu orang-orang bangsa lain selain bangsa Ibrani, itu membeli, dan harganya sudah lunas dibayar, yaitu dengan nyawanya sendiri. Itu di dalam kitab 1 Korintus 11 ayat 24-25. Kemudian saya akan baca di dalam Keluaran 12 ayat 39. Keluaran 12 ayat 39 dikatakan dari Indonesian Literal Translation demikian. Lalu mereka memanggang adonan yang mereka bawa keluar dari Mitsrayim atau dari Mesir menjadi roti tidak beragi. Karena hal itu tidak beragi, sebab mereka diusir keluar dari Mitsrayim dan mereka tidak dapat berlambat-lambat, bahkan juga tidak menyiapkan bekal bagi diri mereka. Jadi ketika bangsa Israel keluar dari Mitsrayim atau dari Mesir menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Bapa Yahweh melalui Moshe atau Musa, itu perintah dari Paro atau Fir'aun itu ketika diberi kesempatan untuk keluar, mereka bergegas karena khawatirnya Paro berubah pikiran. Maka tidak ada kesempatan bagi mereka untuk membuat roti yang ada adon dari ragi dan sebagainya. Pokoknya mereka bergegas langsung berangkat begitu saja. Kemudian di dalam Keluaran 13 ayat 3, 6 dan 7 di sana dikatakan demikian. Lalu Mose berkata kepada umat itu, peringatilah hari ini saat kamu keluar dari Mitsrayim, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangan Yahweh telah membawa kamu keluar dari situ, dan apa yang beragi jangan dimakan. 7 hari lamanya engkau harus makan roti tidak beragi, dan pada hari ke-7 itulah perayaan bagi Yahweh. Roti tidak beragi harus dimakan 7 hari, dan apa yang beragi tidak boleh kelihatan padamu. Bahkan ragi tidak boleh kelihatan di seluruh daerahmu. Bagi orang-orang Ibrani ini bahkan lebih ekstrim lagi, semua ragi yang ada di rumah itu harus dibuang supaya tidak ada ragi. Nah,
Kemudian dari 2 ayat ini ada orang yang bertanya kepada saya, kalau begitu bagaimana kita melakukannya? Jelas tadi yang pertama adalah untuk memperingati kesengsaraan Yesua membeli jiwa kita. Dan di dalam perjanjian lama itu adalah pada saat bangsa Israel diperintahkan untuk keluar oleh Faro dari Mitsraim, itu semuanya adalah untuk memperingati. Jadi kalau tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Ibrani waktu untuk mengingat keluarnya bangsa Ibrani dari Mitsraim, ya diperingatinya dalam 1 tahun 1 kali. Ini untuk mengingat, untuk memperingati. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa di Ibrani itu ada beberapa kelompok-kelompok yang nanti saya akan terangkan, sehingga sedikit ada perbedaan-perbedaan di dalam penamaannya. Tetapi yang jelas bahwa ya termasuk penanggalannya juga berbeda. Nah, perlu sahabat Surya Kebenaran ketahui, masalah memperingati bagi saya secara pribadi, mau diperingati 1 tahun 1 kali silahkan, mau 1 bulan 1 kali silahkan, mau setengah tahun 1 kali silahkan, namanya juga memperingati. Bahkan mau diperingati setiap hari juga tidak masalah. Malah tadi di dalam kitab 1 Korintus 11 dikatakan, lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku. Nah, kalau gereja memperingati setiap ibadah boleh enggak? Ya boleh-boleh saja. Yang jelas bahwa untuk memperingati baik itu penderitaan Yeshua HaMasyiah maupun bagaimana bangsa Ibrani keluar dengan bergegas dari Mitsraim, itu tidak ada kaitannya dengan keselamatan sama sekali. Jadi kalau ada yang sampai meributkan, sampai begitu runcingnya, bahkan sampai terjadi perpecahan, karena saya mendengar, apakah benar atau tidak saya kurang tahu, tetapi saya mendengar berita burung begitu ya, dikatakan sampai ada yang keluar dari gereja hanya gara-gara masalah ini. Saya katakan kalau sampai seperti ini, itu sebetulnya menunjukkan kalau orang yang bersangkutan itu tidak bisa berteologia dan tidak ngerti tentang firman, atau mungkin ingin dihargai atau ingin dihormati sehingga pendapatnya ini harus diterima. Kalau tidak diterima berarti salah begitu. Kan kebanyakan begitu, Rio. Kalau ada orang misalkan rapat begitu ya, pendapatnya tidak diterima, ngambek, marah. Padahal yang tidak diterima kan pendapatnya, bukan orangnya. Nah, ini yang seringkali menjadi permasalahan kalau orang tidak dewasa secara kerohanian. Jadi kekanak-kanakan, mintanya pendapatnya itu semua harus diperhatikan. Kalau tidak diperhatikan berarti dianggapnya tidak menghormati dirinya. Padahal kalau bicara soal perjamuan kudus ini kan hanya untuk memperingati. Sekali lagi namanya memperingati ya bebas saja. Kalau yang mudah lupa ya diingatkan terus. Kalau yang biar tidak menjadi sebuah kebiasaan ya mau setengah tahun sekali, mau 1 tahun sekali. Tetapi kan kalau memperingati keluarnya bangsa Ibrani dari Mitsraim menuju ke tanah perjanjian kan akan lebih baik kalau sesuai dengan penanggalannya, gitu. Begitu, Rio. Oke, ya baik, terima kasih Dedi untuk sesi yang pertama. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di mana menjelaskan dan juga memberikan kita materi yang luar biasa di malam hari ini. Ini membuka pemikiran kita ya sahabatku. Jadi mau perjamuan itu dilaksanakan tiap hari boleh, mau setahun 4 kali, 5 kali, mau setahun sekali. Ini ini adalah hal yang
Ya, bisa dilakukan gitu. Tidak ada larangan juga ya, Ded, ya. Tidak ada perintahnya. Tidak ada perintahnya juga. Perintahnya kan hanya untuk memperingati. Ya. Jadi bagi sahabat yang ada di rumah, mungkin sahabat mempunyai pertanyaan atau pernah mendengarkan tentang isu ini dan sahabat mempunyai pertanyaan yang mau ditanyakan langsung kepada Bapak Gembala Yakub Sulistyo di malam hari ini, kami persilakan di 0816654532 untuk sahabatku yang ada di rumah. Nanti dari studio kalau mau bertanya bisa mempersiapkan pertanyaannya. Kita jeda lagu dulu ya, Ded, di malam hari ini sebelum nanti kita lanjutkan pembicaraan kita, sahabatku, yaitu berbicara tentang perjamuan kudus 1 kali dalam 1 tahun atau beberapa kali dalam 1 tahun. Nah, sahabat yang diberkati, kami akan kembali lagi selepas lagu pujian berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap dalam program Refleksi.
Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, masih bersama dengan kami di malam hari ini dalam program Refleksi bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Ya, sahabatku, kalau tadi di sesi yang pertama sudah memberi pembukaan untuk materi kita di malam hari tentang perjamuan kudus 1 kali dalam 1 tahun atau beberapa kali dalam 1 tahun. Ya, baik sahabatku, kita akan lanjutkan di sesi yang kedua di malam hari ini. Dan sekali lagi Rio ingatkan kembali untuk sahabatku dapat bergabung dalam atensi pertanyaan dan juga konseling bersama dengan kami di malam hari ini. Silakan di 0816654532. Bagi sahabat yang mempunyai pertanyaan atau ada hal yang ingin sahabat tanyakan di malam hari ini, baik seputar materi ataupun hal yang ingin sahabat konseling, kami persilakan. Baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, langsung saja kita kembali dengan sesi kita di malam hari ini, sesi kedua. Waktu kami persilakan. Silakan, Dad. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Tadi di sesi yang pertama saya katakan bahwa perjamuan kudus khususnya untuk mengingat keluarnya bangsa Israel atau bangsa Ibrani keluar dari Mitsrayim menuju ke tanah perjanjian, itu memang kalau mereka merayakannya, mengingatkannya itu 1 tahun 1 kali. Dan ini tentu tidak lepas dari almanak penanggalannya. Nah, perlu sahabat Surya Kebenaran ketahui bahwa di Israel sendiri ada kelompok-kelompok, dan kelompok yang ada saat itu seperti Eseni, kemudian ada kelompok Saduki, Farisi, dan Zelot, serta kelompok-kelompok yang lain yang memiliki pandangan agama dan politik yang berbeda-beda, dan seringkali memiliki interpretasi yang berbeda terhadap hukum Torah atau ajaran agama Yahudi. Tapi saya tidak akan terangkan satu persatu apa itu Eseni, apa itu Saduki, apa itu Zelot, dan sebagainya. Melihat dan membaca firman itu harus melihat backgroundnya. Ini yang penting. Kadang orang tidak melihat backgroundnya, tapi lihat tekstualnya itu seperti apa, kemudian ditafsirkan sendiri. Misalkan saja di dalam 1 Korintus 14 ayat 34 di sana dari Indonesian Literal Translation dikatakan demikian: biarlah para istri kalian, atau dalam terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan perempuan, berdiam diri di dalam jemaat, karena bagi mereka tidak diizinkan untuk berbicara, melainkan tunduk sebagaimana juga Torah mengatakannya. Kemudian diulang lagi di dalam 1 Timotius 2 ayat 11-12. Indonesian Literal Translation dikatakan, biarlah seorang istri belajar dalam kehikmatan di dalam segala ketundukan, dan aku tidak mengizinkan kepada seorang istri untuk mengajar ataupun menguasai suami, melainkan untuk tetap berada dalam kehikmatan. Nah, seringkali karena ada ayat-ayat yang seperti itu, lalu ditafsirkan berarti perempuan tidak boleh memimpin, perempuan tidak boleh menjadi imam misalkan. Padahal ayatnya kita harus melihat kenapa bisa sampai terjadi ayat yang seperti itu. Nah, kita tahu backgroundnya. Backgroundnya pada saat itu karena banyak pertobatan dari kaum perempuan, dan kaum perempuan pada saat itu sangat agresif karena punya keinginan untuk mengetahui banyak hal. Karena apa? Kita tahu bahwa di dalam dunia ini populasi perempuan itu jauh lebih banyak daripada laki-laki. Karena itulah maka seringkali perempuan di dalam, ya saya katakan di gereja manapun, ya saya melayani bukan hanya di Indonesia, di kota maupun di desa, tapi ke berbagai negara. Di mana-mana semua sama. Jadi perempuan itu lebih banyak, Rio. Ya. Jadi ya orang bilang kalau 2-3 perempuan jadi satu sama dengan pasar, kira-kira begitu. Artinya suaranya rame banget gitu. Nah, rupanya pada saat itu pun banyak pertobatan perempuan yang agresif, maka sudah diatur oleh Torah. Jika tanya kepada pemimpinnya, kemudian pemimpinnya itu
tidak bisa menjawabkan mempermalukan pria. Nah, berdasarkan Torah hari ini tidak boleh karena perempuan harus menghormati laki-laki. Seperti Sarah itu memanggil Abraham itu dengan tuanku, dan panggilannya sangat hormat sekali seperti kepada raja ya. Maka Rabi Saul mengajarkan kalau ada yang mau bertanya, sebaiknya bertanyanya di rumah saja. Itu tertulis di dalam 1 Korintus 14 ayat 35. Dan jika mereka menginginkan untuk mempelajari sesuatu, biarlah mereka menanyai suami mereka sendiri di rumah, karena bagi para istri adalah memalukan untuk berbicara di dalam jemaat. Maka dari itulah sebetulnya tidak ada kaitannya larangan perempuan untuk menjadi imam atau menjadi pemimpin. Yang pertama, jelasnya bahwa Tuhan tidak pernah membedakan gender. Ya. Kalau yang membedakan gender itu siapa? Itu kan tradisi orang-orang Ibrani, sama seperti tradisi orang Tionghoa, tradisi orang suku Batak, kan begitu. Jadi kalau perempuan menikah dengan seorang laki-laki, maka marga perempuannya hilang. Itu di suku Tionghoa juga demikian, Rio. Jadi ada kesamaannya sama dengan orang-orang Ibrani seperti itu. Tapi sebetulnya Tuhan tidak pernah membedakan gender. Buktinya ketika Yesua bangkit, siapa yang memberitakan tentang kebangkitan Yesua? Para perempuan. Bukan laki-laki. Dan Tuhan juga memakai perempuan. Deborah misalkan, dia bisa mengalahkan musuh. Dan banyak perempuan-perempuan di dalam kitab suci dipakai oleh Elohim. Artinya bahwa perempuan itu tidak dibedakan. Bahkan kitab suci katakan perempuan itu diciptakan untuk menolong laki-laki. Ya, menolong dengan yang ditolong kan lebih kuat yang menolong. Maka dari itu saya tidak setuju juga kalau orang mengatakan perempuan adalah makhluk ciptaan Tuhan yang lemah. Ya, ini tidak sesuai dengan firman Tuhan yang diciptakan sebagai penolong. Maka dari itu karena terobsesi dengan hal yang demikian, perempuan kalau ada masalah bisanya hanya nangis, tengkurap di bantal, tidak bisa apa-apa. Ya, ini kan sebetulnya keliru. Apalagi kalau sekarang kita melihat masalah tenaga saja, ada banyak MMA perempuan, ya kan? Jadi sebetulnya Tuhan tidak pernah membedakan gender. Nah, tradisi Yahudi Ortodoks itu tidak mengakui kehadiran imam perempuan di sinagoga. Itu memang benar. Namun di beberapa aliran Yahudi yang lebih liberal atau progresif, seperti aliran rekonstruksionis, reformis, dan konservatif, terdapat sinagoga yang memungkinkan perempuan untuk menjadi imam atau memainkan peranan ritual yang serupa dalam ibadah. Ini terutama terjadi dalam konteks aliran-aliran Yahudi yang memperbolehkan partisipasi perempuan dalam pengajaran agama dan ritual yang sebelumnya dianggap khusus untuk laki-laki. Contoh, sinagog yang memungkinkan partisipasi perempuan dalam peran ritual yang biasanya dianggap khusus untuk laki-laki dapat ditemukan di sinagog reformis, konservatif, dan rekonstruksionis di berbagai belahan dunia. Misalkan di Amerika Serikat, banyak sinagoga reformis seperti Central Synagogue di New York City atau Temple Israel di Boston yang memiliki imam perempuan atau memperbolehkan perempuan untuk memimpin berbagai aspek ibadah. Di Israel, sinagog seperti Kehilat Birkat Shalom di Kibbutz Gezer atau Congregational Kol Hanesama di Yerusalem juga memungkinkan perempuan untuk memainkan peran ritual yang lebih aktif. Jadi sekali lagi, kitab suci tidak pernah membedakan. Itulah sebabnya maka firman Elohim mengajarkan bahwa laki-laki ya menikahnya satu dengan perempuan, perempuan satu. Jadi satu perempuan, bukan banyak perempuan.
itu menunjukkan bahwa Tuhan itu mengangkat derajat perempuan. Jangan mentang-mentang perempuan itu populasinya lebih banyak, lalu laki-laki berhak untuk mendapatkan banyak. Ya ini kan sebetulnya sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Tuhan kan tidak pernah membedakan seperti itu, Rio. Ya. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi jangan kita membaca kitab suci dari apa yang kita baca dalam teksnya itu. Kita harus melihat backgroundnya, kenapa kok ada ucapan seperti itu. Jadi Rabi Saul sendiri sebetulnya tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Hanya Yudaisme yang membedakannya, tetapi kitab suci tidak pernah membedakan. Makanya kalau sesuai dengan apa yang diajarkan, ya supaya tujuannya itu supaya tidak mempermalukan laki-laki. Kalau mau tanya di rumah lah gitu. Misalkan mau diskusi dan sebagainya di rumah kan tidak masalah. Ya karena memang perempuan itu secara jujur lebih tekun, Rio. Ya kalau anak-anak sekolah itu kalau SD kelas 1, kelas 2, kelas 3-an itu kan kebanyakan yang juara mesti perempuan. Karena perempuan itu kalau belajar lebih tekun daripada laki-laki. Orang Jawa katakan kalau laki-laki itu lebih banyak gendu, seenaknya sendiri gitu. Ya ini memang naluri sih. Ya karena itu saya mengharapkan sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, kalau yang wanita jangan merasa dirinya lemah. Tuhan menciptakan kalian bukan sebagai makhluk yang lemah, yang tidak bisa apa-apa. Justru wanita itu diciptakan untuk menjadi penolong. Karena itu saya sudah seringkali katakan bahwa seorang perempuan yang menikah dan sudah punya anak itu disebut mama. Nah mama itu kalau di dalam huruf Mandarin itu terdiri dari dua kata, yaitu kuda dan perempuan. Makanya perempuan yang sudah menikah punya anak itu ya seperti kuda tenaganya. Dan ini memang kenyataan demikian, Rio. Ya. Ya, jadi itu sahabat Surya Kebenaran untuk masalah gender ini ya. Jadi jangan membedakan, dan kalau kita membaca kitab suci jangan seperti apa yang tertulis di dalam kitab itu saja, tetapi harus diperhatikan backgroundnya, kenapa sampai ada hal seperti itu. Nah ini harus dipahami. Kalau enggak ya akhirnya kalau ada masalahnya orang yang mengatakan wah saya enggak mau masuk ke gereja itulah. Kenapa? Karena pendetanya perempuan. Nah memangnya kenapa kalau perempuan? Nah ini kan sangat disayangkan karena perempuan tidak boleh bicara. Nah perempuan tidak boleh bicara, tetapi juga perempuan di gereja itu ikut jadi singer misalkan, memuji. Ya sama saja, hanya tidak boleh ngomong untuk menyampaikan firman, keliru. Dan kitab suci tidak pernah mengajarkan demikian masalahnya. Begitu, Rio. Oke. Ya baik, terima kasih Didi untuk sesi yang kedua, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan masuk pada sesi tanya jawab ya Det di malam hari ini. Dan baiklah sahabatku yang diberkati di 107.8, silakan yang mau bertanya, kami menunggu di 08166545532. Kita ke studio, apakah dari studio ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan. Baik, terima kasih. Ya baik, kita langsung saja ke atensi sahabat nih Det yang sudah masuk. Ini ada respon dari Ibu Yemi Mameta yang ada di Semarang. Saya langsung saja bacakan. Shalom Pak Gembala, Pak Yakub Sulistyo, dan juga Shalom Kak Rio. Amin, amin. Alaika Shalom Bu. Shalom Mbak Tika dan Irda. Shalom Bu Meta. Ya baik, terima kasih. Dan juga Shalom semua sahabat pendengar Radio Surya Kebenaran. Ya baik, ini ada respon sedikit dari Ibu Meta. Ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa kata sesering yang tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 25 itu bahasa Ibraninya artinya itu setiap kali. Nah, kemudian hamba Tuhan itu juga mengatakan perjamuan kudus yang benar yang sesuai kitab suci dilakukan 1 kali setahun. Kalau mendengar penjelasan Pak Yakub tadi, tidak ada masalah ya melakukan perjamuan kudus 1 kali
1 tahun sekali, 1 bulan sekali, dan lain-lain. Terima kasih. Ya, tidak ada masalah Bu Meta. Jadi tergantung dari pemimpinnya saja. Kalau pemimpinnya sanggup dan tidak merasa repot, karena untuk bikin perjamuan kudus kan tidak asal pokoknya roti sama anggur kan begitu. Tapi kalau seperti tempat kita kan rotinya dibuat sendiri, kemudian anggurnya lalu didoakan dan sebagainya, ya sedikit repot lah begitu. Yes. Nah, kalau memang tidak kerepotan, ya mau dilakukan setiap ibadah juga tidak masalah. Tapi bukan berarti kalau dilakukan 1 tahun sekali atau setengah tahun 1 kali itu salah. Tidak ada aturannya di dalam kitab suci. Itu yang jadi masalahnya. Tapi saya melihat bahwa seringkali perdebatan-perdebatan yang ada yang tidak mengarah kepada keselamatan, itu intinya satu kok. Hanya untuk menunjukkan saya lebih pintar dari kamu, begitu. Ya. Tujuannya hanya itu saja. Bagi saya sudah biasa digoblok-gobloki orang. Tidak masalah. Oke, baik, itu saja ya Deddy Ya. untuk merespon pertanyaan atau sedikit tambahan dari Ibu Meta tadi ya. Sahabat yang ada di rumah, tadi Ibu Meta menyinggung dari ayat yang tadi sudah dibagikan atau dibacakan juga atau diambil oleh Deddy, yaitu dari 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 25. Ya, baiklah, kita ke penanya selanjutnya di malam hari ini. Ada Ibu Umi dari Blotongan. Iya, selamat malam Bu Umi. Selamat malam Bapak Gembala. Amin, amin. Terima Dan kasih. Kak Rio, saya mau bertanya. Yang pertama, kalau anak masih kecil, apakah belum boleh ikut perjamuan kudus? Ya, ini satu pertanyaan yang bagus. Terima kasih Bu Umi. Saya langsung jawab ya Rio. Ya, silakan. Ya, jadi perjamuan kudus itu untuk apa sebetulnya? Adalah untuk mengingat penderitaan Yesua yang mati untuk membeli jiwa kita karena kita berdosa. Nah, sedangkan anak kecil itu belum ngerti dosa, tetapi itu bicara soal naluri Bu Umi. Jadi kalau anak kecil nakal, itu sebetulnya karena ego yang ada di dalam diri anak itu saja yang tidak boleh disentuh orang lain. Ya. Tapi sebetulnya bukan merupakan satu kejahatan. Buktinya anak bertengkar, orang tuanya ikut-ikutan, besok pagi anak sudah kumpul lagi, orang tuanya yang masih musuhan gitu ya. Karena anak kecil itu enggak punya pikiran jahat. Jadi boleh enggak perjamuan kudus? Saya seringkali katakan, siapa yang boleh melakukan perjamuan kudus? Yang boleh melakukan perjamuan kudus adalah anak-anak yang ada di atas usia 12 tahun. Karena menurut kitab suci 12 tahun itu sebagai masa seorang anak mulai belajar Torah begitu. Dan yang orang sudah dibaptis tetapi ada pahit hati, itu tidak boleh ikut perjamuan kudus. Dan yang mengerti adalah orang yang bersangkutan. Ada yang mengatakan kalau belum dibaptis belum boleh ikut perjamuan kudus. Saya kira tidak, karena baptis itu kan bukan merupakan keharusan. Kalau memang percaya, tanda orang percaya, ya dibaptis begitu. Tapi walaupun sudah dibaptis, kan belum tentu selamat juga, karena baptisan tidak menyelamatkan. Tetapi untuk selamat harus dibaptis. Artinya sebagai roh penundukan diri terhadap kebenaran firman. Meskipun sudah dibaptis tetapi ada pahit hati, kebencian, itu tidak boleh. Itu firman Elohim katakan itu bukan berkat yang diterima tapi laknat. Begitu. Oke, ini sekalian juga nih tadi sudah Gigi respon. Ini pertanyaan kedua dari Ibu Umi. Kalau belum baptis apakah tidak boleh ikut perjamuan kudus? Jadi tadi sudah terjawab ya. Boleh ikut, karena yang penting mau menyatakan bahwa saya dihidupkan oleh kematian Yesua HaMasiah. Betul. Karena Yesua HaMasiah telah menyelamatkan jiwa saya. Itu boleh. Masalah baptis kan bisa setiap saat menyusul atau apa begitu. Karena itu bukan merupakan satu pedoman, patokan bahwa harus sudah dibaptis begitu. Oke. Ya.
Itu saja, Det. Ya, begitu Bu Ya, Umi. baik, diucapkan terima kasih dari Ibu Umi untuk jawaban dan sama-sama, penjelasan Bu Umi. Dedi. Terima kasih Ibu Umi sudah bergabung di malam hari ini, dan sahabat yang diberkati oleh Tuhan, silakan untuk di 0816654532. Baik, jadi kita ke penanya selanjutnya di malam hari ini. Sebelum kita Oke, ada dari Dokter Ayu yang sudah bergabung. Iya. Baik, ini Shalom Pastor Yakub, apa kabar? Shalom, kabarnya haleluya Dokter Ayu. Terima kasih untuk atensinya. Sudah lama tidak siaran live radio, kiranya sehat selalu. Ya, amin. Tadi saya ditegur di bawah sama Alek, katakan sudah setengah tahun loh saya ndak siaran. Saya pikir kok cepet amat, atau sudah setengah tahun. Ya, tapi bersyukurlah pada malam hari ini dan pagi hari di Kanada kita bisa kontak ya, Dokter Ayu. Ya, baik. Ya, terima kasih Dokter Ayu, dan hai Kak Rio, hai juga Dokter Ayu dan sahabat Radio Surya Kebenaran, selamat malam, selamat pagi untuk waktu Dokter Ayu. Pertanyaan saya hari ini, nah, kakek atau opa saya dulu adalah misionaris dari Sending Jerman yang masuk ke Tanah Batak, Manado dan Irian Barat. Dan pastinya kultur gereja Belanda dan Jerman saat itu sangat kuat dan kental dalam pekabaran Injil di kala waktu opa saya dalam melakukan perjalanan sebagai misionaris. Pertanyaan saya adalah, pastinya ini mempengaruhi tata ibadah dan sakramen dalam gereja-gereja Kristen Indonesia. Apakah perjamuan kudus yang diterapkan di gereja Kristen Indonesia masih ada yang memegang gaya Belanda atau Jerman, Pastor? Dan bagi Pastor Yakub, apakah itu benar atau salah? Iya, yang versi Belanda yang bagaimana yang dimaksud oleh Dokter Ayu ini yang perlu saya tegaskan dulu ya. Karena kan saya belum pernah masuk ke gereja yang versi Belanda, begitu. Tapi kalau menurut saya sih itu hanya cara saja ya. Dan masalah ini ya tidak ada masalah sih. Oke. Itu aja ya, Det? Baik, terima kasih. Dan pertanyaan kedua, kenapa perjamuan kudus antara Katolik dan Protestan itu berbeda nih, Pastor? Kalau yang saya paham bahwa roti dan anggur hanyalah simbol tubuh dan darah Yesua. Tetapi seorang teman saya Katolik mengatakan bahwa roti dan anggur dalam perjamuan kudus di Katolik adalah tubuh dan darah yang sesungguhnya, karena dipercaya bahwa Kristus hadir secara fisik dalam perjamuan mereka. Jadi kalau makan roti berarti rotinya kenyal, jadi kayak daging gitu ya. Jadi ya itu gimana ya? Kalau menurut pandangan saya sih itu dalam dunia supranatural kali ya. Jadi nganggap kita menciptakan bahwa roti itu merupakan daging atau tubuhnya Yesua, kemudian anggur itu darahnya Yesua, ya boleh-boleh saja, tapi itu dalam alam supranatural. Kalau enggak, wong itu roti beli di mana begitu kok. Kemudian air anggurnya juga beli di mana, masa darah Yesua dijual sana sini. Ya, jadi ya tergantung dari bagaimana orang berpikir saja sih. Tapi kalau realitas atau kenyataan yang ada ya bukan tubuh dan darahnya Yesua, kan gitu. Begitu Dokter Ayu. Baik, terima kasih, Det. Ini pertanyaan Dokter Ayu yang ketiga ini mungkin tadi sedikit sudah disinggung oleh Dedi. Tapi ada beberapa gereja mesianik yang hanya mengikuti perjamuan sekali setahun karena melihat kembali kepada kisah keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan, dan juga merayakan dan juga perayaan yang hanya dilakukan setahun sekali, yaitu Pesak. Bagaimana dari pandangan Pastor Yakub? Bagi saya tidak ada masalah, Dokter Ayu. Tadi saya sudah sampaikan ya. Memang orang-orang Ibrani merayakannya 1 tahun 1 kali karena memang berdasarkan penanggalan kan. Penanggalannya kan kembali laginya ke 1 tahun sekali. Tetapi berdasarkan almanak penanggalan Ibrani. Nah, ini nanti saya akan sedikit singgung tentang masalah penanggalannya dan sebagainya, karena di Israel itu ada beberapa kelompok yang terkenal begitu.
Oke, baik, terima kasih Dedi. Thanks Ya. Pastor Yakub, Elohim Yufarek Otka. Amin, Befakasa. Amin, amin, amin. Terima kasih Dokter Ayu. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, silakan bagi yang mempunyai pertanyaan. Ini sekarang kita lanjutkan ke penanya selanjutnya, Dedi. Ya. Ini dari Kak Lea yang ada Ya. di Bandung. Selamat. Shalom Dedi. Selamat malam Kak Lea. Haleluya. Selamat malam. Shalom. Dan Rio, amin. Alaika shalom Kak Lea serta teman-teman yang ada di studio. Selamat malam teman-teman di studio. Selamat malam Kak Lea. Ada Irda lagi, itu Sarah Jatika dong. Ya, selamat malam juga Kak Lea. Oke, baik, terima kasih. Iya, langsung saja nih, mau bertanya nih. Istilah perjamuan kudus ini asalnya dari mana ya? Karena di dalam kitab tertulisnya perjamuan Tuhan. Ini gimana nih, Ya. Dad? Ya, kalau mau menggunakan yang kitab aslinya ya nggak salah. Tapi ya itulah tadi saya katakan bahwa apa yang tertulis itu terkadang sudah dijadikan hal yang kebiasaan begitu ya. Seperti orang juga mengatakan bahasa roh. Sebetulnya yang benar bukan bahasa roh, bahasa lidah. Gitu. Tapi karena sudah terbiasa dan mungkin perjamuan kudus itu karena perjamuan dengan Tuhan itu merupakan hal yang kudus, maka orang berpikir itu perjamuan kudus. Nah, Ya, terus begitu saja. apakah ada perbedaannya nih, Dedi, antara perjamuan kudus dan perjamuan Tuhan? Saya kira esensinya saja ya. Kalau saya lebih menekankan kepada esensinya, Lea. Karena esensi itu ya tujuan utamanya begitu. Asal jangan diperdebatkan. Kalau enggak kan sedikit-sedikit diperdebatkan, misalkan masalah hamba dengan mempelai. Itu saja jadi masalah begitu. Padahal kalau misalkan hamba bagaimana, kalau mempelai bagaimana, perjamuan Tuhan bagaimana, perjamuan kudus bagaimana. Yang jelas kan itu tidak menyangkut masalah keselamatan, tapi seringkali ini menjadi perdebatan yang tajam. Tapi bagus juga sih pertanyaannya. Saya senang sehingga kita bisa tahu ya. Ya, baik, terima kasih Dedi. Dan jika perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan ini tidak berkaitan dengan keselamatan jiwa, lalu hal-hal apa saja dalam firman Tuhan atau perintah Tuhan yang berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa, Ded? Ya, yang jelas adalah menerima Yeshua HaMashiach sebagai Elohim, karena dialah satu-satunya juru selamat di atas muka bumi ini. Dan ada orang yang mengatakan begini, Tuhan kan maha kuasa, dia kan bisa menyelamatkan dengan cara apapun. Saya katakan yes, memang Tuhan maha kuasa, tapi kemahakuasaan Tuhan itu bukan berarti semau-mau kita sendiri. Karena Tuhan sendiri yang membatasi, dia yang maha kuasa, yang tidak terbatas, unlimited ini orang tidak bisa mempersepsikan atau mendeskripsikan. Maka Tuhan membatasi dirinya supaya bisa dideskripsikan. Karena tidak terbatas kan orang jadi gelambiar. Apa sih Tuhan itu bagaimana? Ya seperti misalkan angin sajalah. Angin itu seperti apa? Ya kita kan tidak tahu. Ya. Karena anginnya tidak pernah mendeskripsikan dirinya. Nah kalau Tuhan kan mendeskripsikan dirinya supaya lebih jelas. Itu saja manusia masih mengatur Tuhan. Gitu. Jadi saya kira itu tidak masalah ya. Oke, baik, terima kasih. Diakhiri dengan ucapan toda buat Dedi. Amin. Amin, amin. Terima kasih Kak Lea, dan juga terima kasih untuk sahabat lainnya yang sudah bergabung dalam pertanyaan di malam hari ini. Nanti bagi sahabat yang ada di rumah yang masih mau bertanya, silakan kami masih membuka untuk atensi pertanyaan kepada sahabatku yang ada di rumah di 0816654532. Baik, kita rehat sejenak, kita dengarkan dulu lagu pujian sebelum nanti kita lanjutkan ke sesi yang ketiga di malam hari ini. Masih di dalam pembahasan untuk judul kita, yaitu perjamuan kudus satu kali dalam satu tahun atau beberapa kali dalam satu tahun, bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Kita dengarkan dulu lagu pujian berikut ini. Karena kasih-Mu
aku di sini tanpa kasih-Mu. Aku tak sanggup, Kau kudus, sucikan aku dengan darah-Mu. Kau basuh aku, jadikan aku seputih salju. Yeshua, Kau ubah hidupku, pengorbanan-Mu takkan pernah tergantikan. Karya kasih-Mu sebagai bukti cinta-Mu. Engkau yang kudus, merendahkan diri bagiku. Anugerah-Mu bagiku karena kasih-Mu. Dengan darah-Mu, Kau basuh aku, jadikan aku seputih salju. Yeshua, Kau ubah hidupku, pengorbanan-Mu takkan pernah tergantikan. Karya kasih-Mu sebagai bukti cinta-Mu. Engkau yang kudus, merendahkan diri bagiku. Anugerah-Mu bagiku karena kasih-Mu. Takkan pernah tergantikan. Karya kasih-Mu sebagai bukti cinta-Mu. Engkau yang kudus, merendahkan diri bagiku.
kasih-Mu. Ya, selamat malam sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dan selamat bergabung untuk sahabat yang baru bergabung bersama dengan kami di 107.8 dalam program refleksi di malam hari ini. Untuk sahabatku yang ada di kota Ambarawa dan di manapun sahabat berada yang mendengarkan di live streaming, dan di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA, kita masih berbicara tentang perjamuan kudus satu kali dalam satu tahun atau beberapa kali dalam satu tahun. Nah, bagi sahabat sekali lagi di 0816654532 kami menunggu atensi sahabat. Ya, Dad, sebelum kita masuk pada sesi yang ketiga di malam hari ini ada beberapa hal unik yang ketika saya tumbuh gitu kan. Tadi saya sempat singgung kalau di gereja yang lama di mana perjamuannya itu empat kali dalam setahun. Terus begitu saya ke gereja yang di luar daripada GKI waktu itu, di gereja lain setiap ada KKR pas ada perjamuan, setiap bulan ada perjamuan. Begitu saya di Jogja dan sampai sini kok setiap awal bulan selalu ada perjamuan. Nah, terus kesiapan kita itu harus seperti apa sih, Dedi, untuk menerima perjamuan itu? Karena kalau di sana dengan kebiasaan orang karena sejak saya kecil nenek saya selalu ngajarin begini, kalau mau perjamuan itu tidak boleh sepanjang hari itu harus menjaga mulut, pikiran gitu kan. Kalau bisa puasa gitu. Misalnya mau perjamuan sore, jadi tidak boleh sampai marah. Kalau marah berarti batal perjamuan. Nah, gimana nih menurut Dedi? Ya, boleh-boleh saja sih, itu kan baik juga. Itu hanya asumsi ya. Tapi sebetulnya untuk persiapan itu bukan hanya pada saat perjamuan saja. Karena kitab suci kan mengajar kepada kita setiap saat kita harus bisa memberikan pengampunan, kita harus bisa mengasihi, dan banyak ajaran-ajaran Tuhan yang tidak dibatasi oleh sesuatu begitu. Tapi kalau sepanjang yang disampaikan itu mengacu kepada hal yang positif, bagi saya tidak masalah itu. Apa artinya kita melakukan perjamuan kudus setiap hari tapi mulutnya juga tidak kudus begitu? Percuma juga, iya kan? Baik, betul. Oke, baik. Terima kasih Dedi udah merespon. Dan kita langsung saja ke sesi yang ketiga di malam hari ini. Sebelum nanti bagi sahabat sekali lagi ya di 0816654532 kami menunggu atensi sahabat. Silakan Dedi untuk sesi yang ketiga. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Tadi saya sempat menyinggung bahwa di Ibrani orang-orang Yahudi itu ada beberapa kelompok dan mereka memiliki perbedaan-perbedaan. Contohnya adalah perbedaan antara Yahudi Sephardik yang menggunakan nama bulannya menggunakan nama Abib, dan orang Yahudi Askenasi yang sering disebut dengan Rabbinik, karena sebagian besar orang Askenasi mengikut tradisi Rabbinik mencakup beberapa aspek, termasuk sejarah dan asal-usul. Yahudi Sephardik memiliki akar sejarah di Spanyol dan negara-negara Mediterania lainnya, sementara Yahudi Askenasi berasal dari wilayah Eropa Timur dan Tengah. Kemudian masalah tradisi budaya, kedua kelompok ini memiliki budaya, musik dan masakan yang unik. Misalkan bahasa yang digunakan oleh Yahudi Sephardik biasanya adalah bahasa Spanyol atau Arab, sementara Yahudi Askenasi atau Askenas sering menggunakan bahasa Yiddish. Kemudian masalah tradisi hukum, meskipun keduanya mengikuti Torah dan Talmud, ada perbedaan dalam interpretasi dan penerapan hukum-hukum tersebut. Makanya Yesua kan mengatakan tidak mengubah atau menghilangkan Torah. Yang diubah itu Taurat. Taurat itu ya semacam sidur-sidurnya dan sebagainya. Tetapi masalah Torahnya atau hukumnya, pengajarannya tidak berubah. Yahudi Sephardik lebih cenderung mengikuti tradisi hukum yang dikembangkan oleh para cendekiawan Sephardik, sementara Yahudi Askenasi atau Askenas
cenderung mengikuti tradisi hukum yang dikembangkan oleh para cendekiawan Askenaz sendiri. Jadi memang masing-masing kelompok ya memiliki asumsi sendiri-sendiri. Kemudian praktek ibadah, meskipun ada banyak kesamaan dalam praktek ibadah, ada juga beberapa perbedaan dalam tata cara ibadah, musik dan gaya liturgi atau sidur ya. Sidur. Antara Yahudi Sephardik dan Yahudi Askenaz. Ini hanya beberapa perbedaan umum, dan variasi dalam kedua kelompok tersebut dapat ada di antara komunitas individu. Menyinggung masalah perjamuan kudus, kan dikatakan pada 14 Nisan. Nah, saat Pesak yang ditulis dalam firman baik bulan Abib maupun bulan Nisan jatuhnya bersamaan karena apa? Antara Sephardik dengan Askenaz ini cara penyebutan yang berbeda, yang satu menggunakan Nisan, yang satu menggunakan Abib. Itu kalau dikonversikan ke almana penanggalan Gregorian itu sekitar bulan Maret April. Kemudian bulan Iyar itu April Mei. Jadi sekitar itu. Kemudian Sivan itu Mei Juni, bulan Tamus itu Juni Juli, bulan Av itu Juli Agustus, kemudian bulan Elul itu Agustus September, bulan Tisri itu September Oktober, dan Keswan atau Markeswan itu bulan Oktober November. Kislu sekitar November Desember, Tevet Desember Januari, Sefat Januari Februari. Kemudian Adar, ada Adar 1, Adar 2 ini dalam kapasitas tahun kabisat, yaitu 4 tahun satu kali. Februari, Maret, terkadang Maret, April ya. Jadi perbedaan-perbedaan itu sebetulnya adalah perbedaan-perbedaan yang tidak mengandung esensi keselamatan. Jadi hanya penghitungannya saja. Tapi yang jelas mau kita mengikut yang mana itu saya kira tidak ada masalah. Cuman kalau mau tepatnya karena kita mengacu kepada akar Ibrani yang menggunakan almanak penanggalan Ibrani, seperti Yeshua pada saat disalib itu pada bulan Nisan atau bulan Abib itu sekitar Maret April. Tetapi kalau dikonversikan kan seperti yang sekarang terjadi ini, kemarin ada perayaan Jumat Agung. Padahal Jumat Agung itu tidak ada istilah itu di dalam kitab suci. Kemudian ada Paskah, dikatakan bahwa Jumat Agung itu kematiannya, Paskah adalah kebangkitannya. Padahal kalau kita kembali mengacu kepada kitab suci, kematiannya itu justru Pesak atau Paskah, sedangkan kebangkitannya kan beda lagi. Namanya apa Rio kebangkitannya? Kalau kita kebangkitannya Habikurim. Iya. Berarti kemarin itu Dedi disalibkan hari Jumat, matinya di hari Minggu. Ya. Berarti itu kan? Belum 3 hari 3 malam ya. Ini ada penerangannya tersendiri dan saya sudah pernah menerangkan di YouTube saya. Jadi kalau diterangkan nanti panjang lagi. Dan saya juga tidak terlalu concern harus begitu. Cuman kalau bisa menentukan dengan tepat itu akan lebih baik, karena seperti Yeshua sendiri kan dilahirkan pada saat bulan Tisri. Nah, bulan Tisri itu bulan sekitar September Oktober, di mana di Israel sedang musim semi ya, jadi bukan musim dingin. Kalau musim dingin kan tidak mungkin Yeshua lahir ada para gembala menggembalakan kambing domba di padang. Apa tidak kedinginan? Ya, karena kita bukan ada di film kartun, misalkan yang kedinginan hanya orang-orang tertentu, yang kehujanan hanya orang-orang tertentu, kan tidak bisa. Jadi ya kita mengacu kepada kebenaran lah. Tetapi jangan kemudian nggak usah kita ngurusin tanggal. Yang penting kan Yeshua pernah lahir. Oh yes, memang Yeshua pernah lahir. Tapi kapan? Itu kan ya memang sih di dalam kitab suci memperingati kelahiran itu juga tidak ada esensinya keselamatan. Tapi alangkah baiknya juga kalau kita memperingati dengan cara yang tepat begitu. Contohnya misalkan ulang tahun. Misalkan
sahabat Surya Kebenaran yang ulang tahunnya tanggal 1 Januari, sedangkan saya ulang tahunnya 8 Februari, mau enggak saya ulang tahunin pada tanggal 8 Februari? Tentu enggak mau kan? Artinya itu mengandung makna tetap bagaimanapun juga, dan Tuhan waktunya tidak pernah terlambat, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, selalu tepat waktu Tuhan. Dan ini kalau ada penerangan tersendiri tentang 7 perayaan, 7 hari raya ya, tetapi tidak memungkinkan untuk diterangkan sekarang. Tetapi yang jelas bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah terlambat memberikan waktunya, termasuk memberikan pertolongan kepada sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Jadi masalah, kembali ke masalah topik kita, mau 1 tahun 1 kali, mau 1 tahun beberapa kali, ya itu tidak masalah kalau perjamuan kudus. Tapi memang kalau memperingati keluarnya bangsa Israel ya, logisnya 1 tahun 1 kali, gitu. Jadi ini tidak perlu dipermasalahkan sehingga menimbulkan perbedaan yang tajam sampai keluar dari gereja, purik dan sebagainya. Ini menunjukkan kalau rohaninya sangat dangkal sekali gitu ya. Ya, gitu Rio. Oke. Ya sahabatku ya, jangan sampai kita mempunyai rohani yang dangkal tentang bagaimana kita memahami dari apa yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Nanti bagi sahabatku yang mau bertanya di malam hari ini, silakan, kami menunggu atensi sahabat. Tapi ini ada satu ayat yang saya mau tanyakan kepada Dedi. Ini dari Markus pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-25. Di saya dikatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa aku sekali-kali tidak akan minum dari hasil pokok anggur ini sampai hari itu, ketika aku meminumnya yang baru di dalam kerajaan Elohim. Nah, maksud daripada ayat ini, apakah Yesua menyatakan bahwa tugasnya usai di dunia, atau dan itu adalah perjamuan terakhir dia, dan nanti apakah nanti kita akan ada perjamuan nanti bersama dengan Bapa Yahweh atau Elohim sendiri di kerajaannya, atau gimana nih Dedi? Maksud daripada ayatnya ayat ini. Di mana tadi? Markus 14 ayat yang ke-25, Ded. Sebentar. Markus berapa? 14 ayat 25. 14 ayat yang ke-25. Ya. Ya, Markus 14 ya, saya nulisnya Markus 14 ayat 25. Ini dari perjanjian baru, tidak minum lagi dari buah anggur. Ya sebetulnya kalau kita mau mengacu kepada kebenaran firman, kita mesti harus kembali kepada apa sih sebetulnya pesan yang disampaikan oleh Tuhan pada ayat tersebut. Ya, tetapi kalau apa yang tadi Rio sampaikan itu kan merupakan penafsiran. Ya, apakah salah penafsiran itu? Tidak ada sama sekali kesalahannya. Ya, orang kan boleh-boleh saja menafsir. Tetapi kalau kita mau kembali kepada apa sih pesan Tuhan, ya mau tidak mau kita harus kembali ke bahasa Ibrani-nya. Tapi itu perlu pengkajian lebih dalam, Rio. Baik, Dad. Jadi tidak memungkinkan untuk dijawab secara spontan begitu. Karena saya sudah terbiasa kalau menjawab itu jangan asal bunyi asbun. Karena kalau asbun kan nanti jadi spiritualize begitu. Ya, itu Rio. Baik, terima kasih Dedi. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini silakan yang mau bertanya. Dedi, ini ada pertanyaan kita mungkin yang terakhir di malam hari ini. Ya, karena mengingat waktu juga. Ini ada 2 penanya. Yang pertama dari Pak Andreas dan juga Ibu Rahel yang ada di Jepara. Shalom Pastor. Amin. Shalom. Shalom Kak Rio. Amin. Shalom. Shalom Kak Tika dan Kak Irda.
Shalom Bu, Pak. Selamat malam. Nah, itu Kak Irda nih. Kak Irda belum ada suaranya nih. Amin, selamat malam Pak Andreas dan Bu Rahel. Baik, langsung saya dengan pertanyaannya. Apakah boleh perjamuan kudus itu dilakukan sendiri atau harus dilayani Bapak Gembala? Terima kasih. Ya, ini satu pertanyaan yang bagus ya. Sebetulnya tergantung dari bagaimana esensinya. Artinya kalau ada pemimpinnya, ya lebih baik dilayani oleh pemimpinnya. Tetapi kalau tidak ada, sendiri boleh enggak? Boleh-boleh saja gitu. Oke, baik. Terima kasih Seperti Dedi. contohnya pada saat saya sakit di Singapura. Ya pada saat itu kan saya melayani perjamuan kudus sendiri di rumah. Ya kebetulan memang saya yang biasa memimpin perjamuan kudus juga gitu. Tapi artinya kalau misalkan saya bukan sebagai seorang pemimpin, kalau mau melakukan perjamuan kudus sendiri, ya bisa-bisa saja. Yang penting pada saat kita melakukan perjamuan kudus itu bukan hanya karena kebiasaan atau hanya untuk main-main, tetapi memang dengan esensi yang sama, dalam arti untuk mengingat penderitaan Yeshua HaMashiach. Jadi pada saat kita melakukan itu, kita ingat bahwa saya bisa ada sekarang mengenal kebenaran dan membuat kepastian bahwa kalau mati nanti pasti masuk surga, itu karena penderitaan dan keselamatan yang diberikan melalui Yeshua HaMashiach. Saya kira tidak ada masalah karena tidak ada aturannya harus di bawah seorang pemimpin dan sebagainya. Cuman kalau ada seorang pemimpin ya lebih baik lah gitu. Amin, amin, haleluya. Terima kasih Dedi sudah menjawab. Dan ini Ded ada respon dari Gurnadi dari Surabaya ya. Ya. Shalom Om Yakub. Ya, shalom. Dan shalom Mas Rio. Amin. Alaikum shalom. Apa kabar nih Om Yakub? Kabarnya haleluya. Luar biasa. Luar biasa. Sudah lama Om tidak mengudara. Saya Iya, harap dalam lindungan Bapak Yahweh selalu. Iya. Amin, Amin, amin. Terima kasih Gurnadi. Om, saya mau tanya, kapan hari saya bertanya kepada Om berkenaan dengan kontradiksi di Hakim-Hakim pasal 20. Dan Om menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu ada di buku Difficulties of the Bible karangan Glenn Archer. Iya. Ya. Dan saya sempat mencari buku ini secara online Om, dan pas ketemu lalu saya baca di buku ini secara online itu hanya membahas sampai dengan Hakim-Hakim pasal 15. Mohon penjelasannya Om. Sekali lagi saya mohon tolong doakan untuk kesembuhan mama saya ya Om. Bapak Yahweh memberkati. Ya, nanti kalau untuk masalah itu kirim lagi ke Japri ya. Nanti saya akan coba ini analisa begitu kenapa bisa terjadi perbedaan itu. Yang jelas perbedaan itu bukan berarti karena kitab sucinya salah, tetapi kitanya yang belum mampu memberikan jawaban. Ya puji Tuhan kalau Gunadi sudah bisa menemukan bukunya. Ya, karena buku itu buku teologi yang sulit sekarang ini untuk mencarinya. Nah, coba kalau misalkan memungkinkan ada kesempatan, cari Dig Bible. Dig Bible itu mencakup tentang backgroundnya juga. Itu. Ini memang kalau dulu waktu saya dapatkan itu saja harganya 1 juta. Dulu sudah cukup lama, tidak tahu berapa puluh tahun yang lalu. Ya, yang satu saya dikasih Pastor Nomer Velasco dari Filipina waktu saya melayani di Australia. Itu dikasih Dig Bible. Ya puji Tuhan lah. Ya jadi untuk Gurnadi nanti Japri ya saya akan coba berikan jawaban, karena kalau spontan-spontan begini apalagi tentang perbedaan itu tidak memungkinkan untuk saya langsung menjawab secara spontan, Gun. Ya. Oke. Ya baik, terima kasih untuk Gurnadi, nanti bisa langsung secara Japri ya atau secara langsung personal ya dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo, dan ya kami doakan untuk kesembuhan mama daripada Gurnadi senantiasa nanti di akhir
acara ya di malam hari ini. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan dan juga yang ada di 107.8 dan juga bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA yang ada di studio. Baik, jadi kita mungkin ke akhir daripada pembahasan kita di malam hari ini. Silakan. Ya, sahabat Surya Kebenaran, pada closing statement ini saya hanya ingin menyampaikan, jangan kita terpaku pada istilah-istilah sehingga menimbulkan persepsi yang tajam, akhirnya menimbulkan perpecahan. Bagi saya hal-hal yang tidak mengandung keselamatan itu tidak perlu dipertajam. Ya, misalkan seperti masalah bumi, mau bumi datar, mau bumi bulat, mau bumi lonjong, mau bumi kotak, tidak masalah, itu hanya pengetahuan saja. Kalau ternyata buminya meleot-meleot, so what gitu loh, ya kan? Itu kan hanya pengetahuan saja. Yang jelas hal-hal yang tidak menyangkut keselamatan tidak perlu dipertajam sehingga menimbulkan permasalahan intern. Begitu. Kemudian hal yang berikut, carilah Tuhan yang benar. Kalau misalkan mengalami kesulitan di dalam pemahaman firman Tuhan, carilah hamba Tuhan yang bisa memberikan penerangan secara objektif, bukan tentunya objektif yang subjektif ya. Jadi tidak asal objektif sehingga menimbulkan persepsi yang keliru. Begitu sahabat Surya Kebenaran, sehingga kita bisa mendalami firman dengan hati yang sukacita. Itu Rio. Amin, amin. Terima kasih Didi untuk materinya di malam hari ini, dan kiranya apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala Yakub Sulistyo sahabatku dapat kita cerna dan kita mengambil pembelajaran yang luar biasa dari materi yang sudah disampaikan. Jadi sahabatku, hal-hal yang tidak berkaitan dengan keselamatan tidak perlu menjadi perdebatan, karena ketika kita menerima Yesua, kita mengimani Dia sebagai Elohim dan Juru Selamat, mari kita pelihara iman kita, bukan kita berdebat hal-hal yang hanya merusak diri kita, apalagi merusak hubungan kita sebagai sesama orang percaya, apalagi sebagai sesama penyembah Yahweh. Dan Dedi di malam hari ini ada respon terima kasih dari Pak Joko. Ucapkan terima kasih, Bapak Yahweh memberkati kita semua sampai selama-lamanya. Terima untuk kasih materinya juga, di malam Pak Joko. hari ini. Dan juga ini ada dari Bapak Gembala Ade Sugeng ini mengucapkan terima kasih Pak Ketua untuk sesi malam ini. Setuju, yang tidak penting tidak perlu diperuncing. Thanks juga Kak Rio Sugeng Banyumanik. Amin. Terima kasih nih Pak Gembala nih sudah bergabung juga di malam hari ini. Baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, tanpa terasa waktu kita sudah selesai dengan pembahasan malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Kita juga rindu nih untuk selalu nih ada pembelajaran lagi nih bersama dengan Dedi, dan kiranya nanti bisa diatur lagi ya waktunya. Iya. Haleluya. Dan sekali lagi untuk Gurnadi nanti bisa japri ya, bisa langsung secara pribadi nanti ngobrol dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo. Baiklah sahabatku, kita akan tutup di dalam doa, Det. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada malam hari ini dan pagi hari di luar negeri, kami dapat menyampaikan isi hati Tuhan sehingga tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang tidak diperlukan, karena semuanya tidak menyangkut tentang esensi keselamatan. Kami berdoa untuk mamanya Gunardi yang sedang sakit. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau adalah Yahweh Rafa, Yahweh Sang Penyembuh. Kami berdoa semua organ-organ tubuhnya yang mengalami kerusakan, atas seizin Bapa Yahweh, dalam nama Yesus Hamasiah pulih sempurna kembali, sehingga Gunadi boleh bersyukur karena mamanya sehat kembali. Kami berdoa untuk Dr. Ayu, Tuhan berkati semua aktivitas pekerjaan yang dikerjakannya di Kanada sana. Dan kemanapun Dr. Ayu menyampaikan untuk membuat orang sehat, kami menyerahkan untuk Bu Rahel dan Pak Andreas yang ada di Jepara. Tuhan berkati semua aktivitas usahanya supaya dapat berguna untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk Lea yang telah ikut bergabung, Tuhan berkati di Bandung supaya terus menjadi
motor bagi orang-orang yang beriman. Amin. Kami menyerahkan untuk Pak Joko. Tuhan berkati semua aktivitasnya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Haleluya. Demikian pula untuk Bapak Gembala Adi Sugeng Wiguno, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Dan biarlah melalui siaran pada malam hari ini akan menyadarkan kami hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan, yang menjadi perselisihan. Hal itu tidak ada gunanya dan tidak mempermuliakan nama Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach. Kiranya kami dapat menghindarinya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Sebentar kami akan berpisah. Engkau memberkati Rio yang telah memandu acara ini, Irda dan Tika yang menyertai di tempat ini. Engkau memberkati. Amin. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu. Seluruh pendengar Surya Kebenaran dimanapun berada yang tidak beratensi, juga Engkau memberkati ya Bapa. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah sudah kebersamaan kita. Terima kasih untuk semua atensi dan juga bagi sahabat yang mendengarkan di malam hari ini. Dan juga sekali lagi kami bersyukur karena setiap kita diselamatkan oleh Dia, Elohim yang luar biasa, yaitu Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Baik, terima kasih Dedi untuk waktu kebersamaannya. Sehat selalu. Amin. Dipakai luar biasa dalam pelayanan Dedi dan semuanya diberkati. Haleluya. Dan terima kasih buat yang di studio, Irda dan Tika. Bapa Yahweh memberkati. Dan sahabatku, kita bertemu lagi di pekan depan dengan pembahasan lainnya yang pastinya membawa berkat bagi jiwa bersama dengan kami dalam program Refleksi Radio Surya Kebenaran 107.8. Kami pamit undur. Bapa Yahweh dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach memberkati. Amin. Saat semua terasa gelap, saat semua begitu berat, hanya satu yang ku pegang, janjimu kau selalu sertaku. Saat hatiku merasa ragu dengan segala yang ku hadapi, hanya satu yang ku pegang, janjimu kau selalu sertaku. Ku tahu rancanganmu indah bagiku, ku percaya Yahweh beri yang terbaik. Ku tak akan ragu karena kau sertaku. Kau beri masa depan penuh dengan harapan. Saat semua terasa gelap, saat semua begitu berat, hanya satu yang ku pegang, janjimu kau selalu sertaku. Saat hatiku merasa ragu dengan segala yang ku hadapi, hanya satu yang ku pegang, janjimu